Hadis yang kedua, an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinani Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fasala an alami ahlil ardi fadulla ala rahibin wa ata'u faqala. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan yang dikenal dengan Sa'id Al-Khudri. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Bahwa Nabi SAW bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsa. Kata Nabi, dulu ada seseorang sebelum zamannya para sahabat, berarti zaman sebelum Nabi, dia telah membunuh 99 orang. Fasa'alaan alami ahlil ar. Kemudian orang itu bertanya pada orang yang lebih tahu di wilayahnya itu. Fadulla ala roibin fatahu faqala. Kemudian ditunjukin pada seorang rohib, pendeta, kalau sekarang ustadz lah katakan. Kemudian dia datangi orang itu, berkata, dia bertanya, innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan falau min taubatin. Faqala la. Kemudian dia datang dan dia bertanya, adakah pintu taubat bagiku? Karena dosaku itu tidak tanggung-tanggung. 99 orang saya bunuh. Ya, dosanya tidak tanggung-tanggung. 99. Satu orang membunuh saja, satu orang dibunuh itu dosa besar. Di antara minal kabair itu adalah al-isyraku wa qatlun nafsi. Yakni menyekutukan Allah dan membunuh manusia tanpa hak, artinya tanpa hukum yang dibenarkan. Faqala la kafaqatala fakammala bimi'a. Akhirnya dia merasa tanggung karena sudah ada jawaban, tidak ada pintu tobat, maka akhirnya ustadz itu dibunuh juga. Nah, ini ustadznya kurang paham nih situasi kondisinya. Akhirnya dibunuh juga. Palang ini saya udah 99, genepin aja dah sampai 100. Begitu. Summa sa'alan alamil ahlil ar. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang lain, siapa lagi yang saya tanya ini? Akhirnya fatulla ala rajulin alimin faqala. Nah, kalau tadi ustadznya kurang luas sehingga tidak luas. Nah, ini kemudian ditunjukin sama ustadz yang memang luas wawasannya sehingga luas jawabannya. Apa? Innahu qatala mi'ata nafsin falau min taubatin faqala na'am. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah intalik ila ardi kadaka wa kada. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'hu wa la tarji ila ardika fa inna ardu sau'i. Fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul maut wa tasamat bi malaikatu rahmati wal malaikatul adab. Akhirnya dia dijumpakan untuk menemui orang yang alim. Sana aja tanya. Insya Allah dia akan bisa menjawab permasalahan itu. Nah, akhirnya dia nanya, dikasih tahu ini orang bunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat? Jawabannya orang yang tadi alim itu, yang luas ilmunya, qala na'am. Masih bisa, masih tobat. Pintu tobat, 100 orang dibunuh, pintu tobat masih terbuka. Na'am may yahulu baina wa baina taubah. Intalik ila artin kata wa kata fa inna biha unasan ya'budullaha ta'ala fa'budillaha ma'hum. Jalanlah kamu ke tempat bumi tertentu begini-begini karena di sana itu ada sekelompok orang yang menyembah Allah Ta'ala, maka sembahlah engkau beserta mereka. Jadi memang bergaul itu perlu dengan orang baik. Makanya kata orang alim tadi, nanti kalau sudah tobat dia harus hindari tempat yang dulu dia tinggal. Di sana banyak orang kurang baik, tapi pindah di tempat yang memang banyak orang ahli ibadah kepada Allah. Nah, ini komunitas itu penting. Teman sahabat itu penting karena akan menjadi bagian memberikan pengaruh kepada kita. Insya Allah kalau sahabat kita, orang yang sering kumpul dengan kita itu orang baik, maka kita akan terbawa baik. Seperti halnya orang tersebut biasa membunuh, insya Allah berubah menjadi ahli ibadah karena bergaul dengan ahli ibadah. Wala tarji ila ardika fa inna ardu sau'in.
kamu jangan balik lagi ke tempatmu, nanti kamu tukang bunuh lagi karena di sana itu tempat yang buruk, artusu. Nah, gitu, harus hijrah. Fantolaqo hatta idza dasafat tariqu atahul maut. Fahtasomat fihil malaikah. Tasomat fihi malaikatur rahmah malaikatul adab. Akhirnya orang itu kemudian berjalan ingin menuju tempat tersebut, ingin menghindari perbuatan masa lalunya untuk merubah diri menjadi lebih baik. Tapi dalam perjalanan ternyata ada malaikat maut yang mencabut ruhnya, meninggal di tengah perjalanan. Dalam perjalanan itu kemudian setelah meninggal maka terjadilah perdebatan antara malaikat rahmah dan malaikat adab. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban muqbilan biqalbi ila Allah Ta'ala. Kata malaikat rahmah, ini bagian saya karena dia datang menuju satu tempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun baru hatinya. Oh, ya. Waqalat malaikatul adab, dan berkata malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan qat. Apaan kata malaikat adab? Orang dia membunuh 100 orang belum pernah berbuat baik, baru niat doang. Enak aja kata, ini bagian saya yang nyiksa ini, kata begitu dah. Fatahum malakun fi suratin adamiyyin faja'alahu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardhain fa ila ayyatihima kana adna fawalahu faqasu wajadu adna ilal ardil lati arada faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Akhirnya kemudian datanglah seorang malaikat dalam sosok manusia yang memberikan penjelasan kepada dua malaikat yang debat tadi, yaitu malaikat adab dan malaikat rahmah, untuk menghukumi mana yang tepat dan yang benar di antara keduanya. Kisu ma bainal ardain fa ila ayatima kana adna. Coba kamu ukur ya, dari mulai dia berjalan, dari niat dia mau tobat sampai kematian dan ketujuannya. Kalau misalkan dia kurang dari 50% perjalanannya sampai tempat tujuan mau tobatnya, nah maka dia termasuk orang yang kurang baik. Tapi kalau sudah berjalan dia sampai lebih 50%, kalau dibahasakan itu secara sederhananya, maka dia termasuk adalah orang yang baik, husnul khotimah. Maka akhirnya diukur ternyata lebih dikit. Nah, itulah bagian apa? Faqabadatu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Hadis ini sahih dipakai oleh Bukhari Muslim. Artinya dari kisah cerita hadis ini yang panjang lebar, Rasulullah ingin memberikan gambaran. Dosa satu orang dibunuh itu luar biasa besar. Apalagi 100. Tapi ampunan Allah itu lebih besar, lebih luas daripada dosa manusia. Masih diberikan kesempatan tobat sepanjang dia benar-benar tobat sungguh-sungguh kepada Allah, memperbaiki. Dan ternyata orang itu sungguh-sungguh. Yang awalnya baru 99, dia nanya malah dijawab tidak ada pintu tobat, dibunuh lagi jadi 100. Kepalang tangguh. Nah, tapi dia masih ada keinginan untuk tobat secara serius, maka kemudian orang itu juga berjalan menuju tempat untuk tobat. Nah, di sini nilai niat yang sungguh-sungguh menjadikan suatu nilai kebaikan di sisi Allah. Padahal dia belum melakukan kebaikan. Nah, ini yang seperti dalam hadis bab niat dulu kita bahas. Seorang mukmin muslim kalau meniatkan kebaikan, dia melakukannya maka dilipat gandakan minimal 10 kebaikan. Tapi kalau dia belum melakukannya, maka dia akan mendapatkan minimal 1 kebaikan. Maka jadikanlah hidup ini untuk niat melakukan kebaikan. Sisa usia kita ini niatkan untuk ta'abbud, ibadah kepada Allah. Ya mohon maaf ini, udah Riyadhus Shalihin ini kan jumlahnya banyak. Niatkan untuk khatam Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dicatat khatam, walaupun kita belum tentu sempat ngatamin kitab Riyadhus Shalihin. Begitu. Jadi harus kita niatkan. Isi
umur kita dengan niat yang baik, dan pada saat waktunya kesempatan ada, kita lakukan kebaikan. Insya Allah semuanya akan menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.